Kelurahan Bunga Mekar, Kecamatan Bunga Mawar, ada seorang lelaki berusia 25 tahun. Dahulu ketika lelaki tersebut masih duduk di bangku kuliah, ia sering melakukan pergaulan bebas, pergi ke diskotik, sering gonta-ganti pasangan, serta menggunakan narkoba jenis suntik. Ayahnya telah meninggal sejak 15 tahun yang lalu dan ibunya seorang pegawai yang sangat sibuk. Pada suatu hari, lelaki tersebut pergi berobat karena mengeluh keluhan BAB, badan lemas, nafsu makan kurang, sehingga ia pergi berobat. Selanjutnya, lelaki tersebut dinyatakan terinfeksi HIV oleh pihak rumah sakit. Setelah mendengar hasil tes lab dari rumah sakit, lelaki tersebut merasa hidupnya telah hancur dan masa depannya tidak ada harapan lagi. Hari-hari dilaluinya dengan merenung, meringkuk di kamar. Ia merasa masa depan yang sudah dibicarakan dengan kekasihnya mendadak menghantuinya. Setelah merenung lama, akhirnya lelaki itu menelpon kekasihnya dan memutuskan mengakhiri hubungan mereka tanpa ada penjelasan yang jelas dari lelaki tersebut. Halo? Halo Mita, maaf ya, hubungan ini tidak bisa dilanjut. Pernikahan kita batal. Maaf. Sehat-sehat ya. Loh, kita kan sudah mau tunangan. Kenapa bisa kamu memutuskan hubungan kita begitu saja? Cobalah berikan alasan, kenapa? Halo? Karena merasa ada yang tidak beres dengan kekasihnya, akhirnya wanita tersebut memutuskan untuk ke rumah kekasihnya untuk meminta penjelasan. Assalamualaikum, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar ibu baik. Kamu apa kabar? Itulah Bu, saya juga mengkhawatirkan keadaannya sekarang. Kalau Dani, Itu Lana. Ibu khawatir dari seminggu yang lalu dia nggak pernah keluar kamar. Mukanya letih, lesu, seperti sudah tidak ada harapan hidup. Katanya dia telah memutuskan hubungan dengan kamu karena dia sudah tidak ada masa depan. Ibu khawatir nak, ibu bingung. itulah Bu, saya juga mengkhawatirkan keadaannya sekarang. Ibu dan Mita memutuskan untuk berbicara dengan Doni. Tetapi Doni tetap menolak. Setelah banyak usaha yang dilakukan oleh Mita dan ibunya, akhirnya Doni mau bicara. Saya ini sudah tidak ada harapan hidup lagi. Istighfar nak, kamu gak boleh bilang begitu. Kamu kenapa nak? Cerita sama ibu. Saya ini keterkena HIV. Bagaimana ceritanya saya mau bangun rumah tangga sama Mita? Allah, ini pasti gara-gara ibu tidak pernah memperhatikan kamu dari dulu. Dah Mita, kau pasti sekarang jijikkan sama saya gara-gara saya terkena HIV/AIDS. Sudah, pulang sana kau. Bang, kamu jangan bilang begitu. Saya akan tetap di sini untuk membantu kamu kok, karena saya tahu semua masalah ada jalan keluarnya, terutama masalah penyakit kamu ini. Mita akhirnya pulang ke rumah dengan berat hati, karena Doni yang sudah diliputi rasa takut dan putus asa sudah memilih untuk mengacuhkan mereka. Karena merasa apa yang mereka bicarakan tadi hanyalah omong kosong belaka. Mita memutuskan untuk menghubungi temannya di salah satu komunitas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mi? Tony. Baik. Doni, apa kabar? Dengar
dengar kamu dan Doni akan menikah bulan depan ya. Entahlah Ton, Doni sekarang memutuskan hubungan dengan saya. Dia putus asa, patah semangat. Dia seakan hancur Ton karena mengidap virus HIV/AIDS ini. Dia juga tidak mau menikah dengan saya karena dia takut penyakitnya akan tertular kepada saya Ton. Tapi tunggu dulu, kamu kan pengidap virus HIV/AIDS juga kan Ton? Terus kamu menikah sama Sarah yang punya anak, hidup bahagia. Sarah dan anaknya tidak tertular HIV/AIDS. Berarti saya masih ada harapan dong untuk menikah sama Doni. Wah, begitu ya. Saya merasakan betul apa yang dialami Doni waktu itu. Rasa tidak ada harapan hidup. Orang-orang akan jijik dengan saya, menularkan orang lah, tidak pantas untuk berumah tangga lah, takut karena penyakit itu. Itu wajar saja, men. Karena Doni belum mengetahui tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Iya Ton, saya akan selalu menemani Doni agar bisa melewati semua ini. Saya yakin kok dia bisa. Tapi kamu bisa bantu saya kan untuk urusan Doni? Iya, Mit. Tapi saya bukan ahlinya. Saya juga bisa kembali bangkit dari keterpurukan akibat HIV itu dengan meminta bantuan perawat konselor. Kalau begitu, saya akan mencoba menghubungi dan meminta bantuan perawat konselor itu agar bisa menemui kamu dan Doni nantinya. Iya, nanti saya hubungi. Iya, insya Allah dengan bantuan perawat konselor, Doni bisa bangkit lagi seperti dulu ya. Baiklah Ton, saya tutup dulu ya teleponnya. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Wahid. Di sini saya ingin berbicara atau berbincang-bincang secara khusus dengan saudara Doni. Bagaimana dengan saudara Doni? Apakah Iya, boleh. baiklah kalau begitu, nama lengkapnya siapa? Senang dipanggil siapa? Nama saya Doni Mulyanto, biasa dipanggil Doni. Baik, bagaimana perasaannya saat ini? Jawablah nak. Begini nurse, anak saya kena HIV. Baiklah, bisa kita berbincang-bincang tentang penyakit HIV/AIDS. Ini tujuannya agar Doni lebih mengetahui tentang penyakit tersebut. Melihat dari hasil lab yang telah diperlihatkan ke saya sebelumnya, Tuan Doni terinfeksi HIV. Yang baiknya dilakukan adalah agar Tuan Doni tidak menderita AIDS selanjutnya serta tidak menularkan virus ini kepada sesama. Nah, untuk kondisi pilihan untuk segera melakukan terapi HRV setelah mengetahui status HIV sangatlah tepat, karena selain bisa melindungi diri juga pasangan dari penularan HIV, prosedur program kehamilan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan jumlah virus dalam darah atau viral load. Selama virus HIV jumlahnya tidak terdeteksi berdasarkan pemeriksaan, risiko penularan terhadap pasangan jadi berkurang jauh, bahkan nihil.
HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Orang yang dalam darahnya terdapat virus HIV dapat tampak sehat dan belum membutuhkan pengobatan. Namun, orang tersebut dapat menularkan virusnya kepada orang lain bila melakukan hubungan seks berisiko dan berbagai alat suntik dengan orang lain. Sedangkan AIDS merupakan sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh retrovirus yang menyerang sistem kekebalan atau pertahanan tubuh sehingga sistem imun orang tersebut rusak parah sehingga tidak dapat melawangnya atau disebut infeksi oportunistik. Mendengar tadi penjelasan Kak Nars, saya masih ada harapan untuk bisa hidup normal. Walaupun saya tidak bisa menikah. Juga dari sisi keagamaannya, dalam surah At-Taubah ayat 40 yang bunyinya, yang artinya janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Jadi saudara Doni, secukupnya saja bersedih karena sekotor apapun kita, asalkan kita mau bertobat, Allah akan bersama kita. Serta yang terpenting adalah menerima dengan sabar dan tabah, berdoa dan bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus meningkatkan pola hidup yang sehat yang lalu, dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Iya, Nars. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau begitu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita merencanakan pertemuan besok hari untuk merencanakan untuk melakukan terapi HRV nantinya dengan menemui dokter untuk langkah yang lebih lanjut dalam pemberian obat-obatan terapi tersebut. Apakah baik, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau begitu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nars.